Saat ini saya akan menampilkan video tentang tugas yang diberikan pada pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Stefan Marco Rumengan. Di gelombang Latsar 13, Angkatan 55, kelompok 2 dan subkelompok 1 dengan nomor daftar hadir 31. Tugas yang diberikan adalah analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan unit kerja. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu ASN, kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta terutama bersih dari praktek KKN. ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, peran ASN terdiri dari fungsi dan tugas. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu memperekat kesatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia. Hak ASN, di mana untuk PNS kita mendapatkan cuti, tunjangan, jaminan hari tua dan pensiun, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Untuk P3K, gaji, cuti, tunjangan juga diberikan, begitu juga perlindungan dan pengembangan kompetensi. Bedanya saja tidak mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Nah, untuk kewajiban ASN terdiri atas setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN terdiri dari melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan,
tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, itu sekilas tentang peranan, kedudukan, hak dan kewajiban, serta kode etik dari ASN. Maka, isu manajemen dan smart ASN yang hendak saya bahas, ada 3 hal yang akan saya bahas, di mana dalam melaksanakan pelayanan prima di unit kerja saya, yaitu Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian di jurusan Kimia, saya telah mengambil beberapa isu, yakni isu digitalisasi, dan saya angkat 3 isu, yaitu digitalisasi data dan dokumen administrasi kampus, digitalisasi sistem pembimbingan skripsi mahasiswa, dan digitalisasi absensi dan jurnal harian dosen. Nah, di mana dalam ketiga hal ini, pada saat saya memperhatikan data dokumentasi kampus yang menjadi fokus ketika saya menjadi tim kerja akreditasi program studi kimia dan pendidikan kimia, terdapat beberapa data yang masih manual dan belum dapat digenerate dalam proses pemasukan data pada dokumen Excel yang dilakukan secara manual dari dokumen fisik. Hal ini tentunya dibutuhkan perubahan demi proses kanalisasi data yang dapat diakses secara aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk digitalisasi pembimbingan skripsi, terlihat dalam proses validasi dan verifikasi instrumen dan perangkat penelitian masih dilakukan dengan mencetak dokumen atau dengan mengirim soft file. Hal tersebut membuat boros secara waktu, tenaga, dan kapasitas penyimpanan perangkat. Selanjutnya, untuk digitalisasi dosen dan jurnal harian dosen dimaksudkan untuk mengubah absensi dosen tanpa menghambat aktivitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Hambatan ditemui masih dilakukannya absensi manual yang direkapitulasi juga dengan manual oleh para pimpinan jurusan, dan tentunya itu akan menghambat kinerja dari staf pegawai fakultas. Selain itu, demi akuntabilitas pelaksanaan tridharma, jurnal harian dimaksudkan untuk mengetahui secara singkat pekerjaan yang dilakukan dosen pada hari tersebut. Nah, ketiga isu tersebut saya lakukan analisis isu dengan teknik tapisan USG, di mana USG atau urgensi, seberapa mendesak suatu isu dibahas, seriousness, seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Maka, dilakukan analisis ini
menggunakan skala 1 sampai 5, di mana semakin besar nilai yang ditujukan menunjukkan prioritas kebutuhan. Untuk isu pertama, digitalisasi data dokumen administrasi kampus, di mana secara data didapatkan skor 12, untuk digitalisasi skripsi mahasiswa mendapatkan nilai 15, dan digitalisasi absensi dan jurnal harian dosen mendapatkan nilai 14. Jadi, yang akan diangkat untuk diberikan rekomendasi adalah tentang bagaimana melakukan pembimbingan skripsi mahasiswa secara digital. Hal ini dikarenakan pada situasi pandemi yang tidak menentu, maka aktivitas pembimbingan dilakukan secara daring yang sinkronus. Berbagai instrumen validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim pembimbing bisa dilakukan dengan mudah, dikoreksi dan direvisi dengan cepat oleh mahasiswa tanpa bertemu jika kita menggunakan pengolahan data berbasis cloud seperti Google Docs ataupun Office 365. Keamanan data juga bisa dipertanggungjawab dengan melihat histori versi dalam fitur berbagi, sehingga dosen dapat melaksanakan tugas tridharma di bidang pendidikan tanpa terganggu batasan jarak dan waktu. Selanjutnya, untuk proses administrasi skripsi, termasuk nilai, bisa menggunakan LMS yang termodifikasi seperti Moodle, sehingga catatan nilai dalam sidang skripsi bisa langsung didapatkan. Proses administrasi pada proses skripsi yang berbasis digital juga akan mempermudah dalam mendapatkan data kelulusan dalam proses akreditasi. Nah, demikian adalah isu yang saya berikan mengenai digitalisasi proses pembimbingan skripsi dan solusi yang diberikan, yakni melakukan penggunaan pengolahan data berbasis cloud